Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk pertama kalinya, mudik diizinkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Lonjakan perjalanan terjadi di mana-mana, pun demikian dengan geliat wisata di sejumlah daerah. Dan kini libur cuti lebaran sudah usai, saatnya kembali menilik dompet dan ATM. Bagaimana saldonya? 0? Minus atau justru masih melimpah? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatur keuangan usai libur lebaran? Kita bahas ya selengkapnya bersama perencana keuangan Safir Sendok. Kak Safir, apa kabar? Sehat selalu? Kabar baik, sehat selalu. Mina aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, terima kasih sudah kembali memberikan pencerahan ini di Newsline. Tadi kalau ditanya ya saldonya gimana nih setelah libur lebaran? Jujur sih kalau ngelihat ya kayak di SPBU kembali dari nol. Nah tapi hal pertama apa sebetulnya harus dilakukan nih Kak Safir dalam mengatur keuangan pasca libur panjang khususnya libur lebaran kemarin? Udah lama nih nggak mudik, nggak ketemu keluarga, ayo rame-rame ke tempat wisata, belanja, kasih THR dan lain sebagainya. Terus pulang lagi sekarang kembali dari nol. Kak Safir silahkan. Yes. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita kembali ke logika kita ya. Ini saya selalu bilang gini, biasanya kalau kita karyawan, pada saat kita sedang tanggal muda, biasanya yang main tuh bukan logika, tapi emosi. Yuk kita makan kemana yuk, lagi pengen nih, yuk kita nongkrong di mana yuk, lagi pengen. Jadi yang main tuh emosi dan keinginan. Tetapi Widya, ketika tanggal tua, yang main itu udah logika, jangan makan di situ, mahal, nggak usah ke situ, mahal segala macam. Kenapa? Karena kita lagi tanggal tua. Jadi saya selalu bilang ketika tanggal muda, yang main itu adalah emosi dan keinginan. Ketika tanggal tua, yang main itu adalah logika. Nah, ketika menjelang lebaran, biasanya yang main itu banyak emosi. Kenapa? Yang pertama tentu ya kita tentu penuhi kewajiban namanya zakat, ada infak segala macam. Tapi ini yang menarik itu adalah menjelang lebaran, belanja kita tuh gila-gilaan ya, terutama hal-hal yang seringkali nggak berhubungan dengan lebaran, seringkali nggak berhubungan dengan bahan makanan. Pembelian seperti baju, elektronik itu gila-gilaan. Kemudian satu lagi dia di Indonesia ini ada yang namanya libur lebaran. Jadi kebetulan lebaran kita jatuh di hari Minggu kemarin itu ya. Dan selama seminggu libur lebaran ini membuat kita keluar uang banyak sekali, terutama dalam hubungannya dengan rekreasi. Nah sekarang kita masuk lagi ke hari Senin, sekarang tanggal 9 kalau nggak salah, ini kita saatnya kita kembali lagi dari nol, kembali ke logika kita, kembali seolah-olah ini adalah tanggal tua. Itu yang saya pikir harus kita perhatikan baik-baik. Anggap saja hari ini adalah tanggal tua. Jadi walaupun intinya masih mindset. tanggal 9 ya. Iya, meskipun tanggal 9 ya, tapi sudah RIP begitu ya kalau kita melihat rekening. Nah, itu dia, tapi tadi benar banget ya yang Kak Safir katakan bahwa sebetulnya kita cenderung carried away atau lose control, begitu kehilangan kendali ketika bersama dengan keluarga, kita pengen makan-makan, kita pengen quality time lah dengan apa namanya excuse seperti itu. Tapi nih, jika liburan atau lebaran kemarin berujung ada tambahan utang, tiba-tiba kemarin nggak sadar nih pakai kartu kredit, dan itu kan hutang ya, dan tiba-tiba pagunya sudah mendekati limit paling atas. Nah, ini apa yang harus dilakukan segera nih Kak Safir untuk memulihkan keuangan kita? Jadi yang penting juga yang harus saya perhatikan adalah ketika kita masuk kembali bekerja seperti sekarang, liburan sudah usai, maka dan satu lagi adalah pagu kredit kita itu penuh ya, sudah terisi. Sekali lagi karena kita kembali ke logika seolah-olah ini adalah tanggal tua, anggap saja minggu ini adalah minggu prihatin kita kembali. karena 1-2 minggu terakhir ini kita betul-betul tidak prihatin. Kita keluar dan saya melihat di banyak sekali terutama di Metro TV, ini laporan dan liputan-liputan di bandara, orang pergi ke luar negeri, orang seperti dilepas begitu ya, orang berbelanja di luar negeri, orang berbelanja di tempat lain gitu ya. Jadi nomor satu saya pikir minggu ini adalah mengembalikan lagi kita hidup secara normal kembali. Itu bagi sebagian orang mungkin kembali hidup prihatin, walaupun mungkin tidak kekurangan gitu ya, tapi kembali kendalikan pengeluaran itu pertama. Kemudian kedua adalah stop berbelanja dengan utang yang memang tidak perlu, belanjanya tidak perlu. Berutang sendiri sebetulnya tidak ada masalah kalau misalnya belanjaan yang dilakukan itu adalah belanjaan hal-hal yang memang penting dan mendesak gitu ya, atau memang hal yang penting walaupun tidak mendesak, tapi sepanjang dia penting tidak apa-apa. Tapi seringkali adalah ketika minggu ini ketika kita kembali ke normal, fokus, stop dulu belanja-belanja yang tidak penting, apalagi ketika kita memakai fasilitas utang.
Karena Iya fasilitas betul. utang Jadi kita sudah penuh gara-gara 2 mingguan kemarin. setuju, setuju. Tutup mata lah apa yang namanya itu installment 0% ya, tolong itu dihilangkan dari pikiran. Nah tapi ada juga nih pemirsa yang betul-betul taat begitu untuk dalam mengelola keuangannya, disiplin, dompetnya dan tabungan masih tebal. THR kemarin alhamdulillah cuma terpakai 50% misalnya. Baiknya nih dialokasikannya kemana nih Kak? Ini ada dua macam orang ya, dua macam orang. Pertama, ketika dia punya sisa THR, yang pertama ada orang pikir, saya punya sisa THR, yuk kita belanjakan lagi, minggu ini kita tidak usah kembali ke nol deh, minggu ini kita kembali ke angka 5 misalnya gitu ya. Jadi tidak kembali ke nol. Kenapa? Karena dia menganggap ada sisa THR nih, lumayan. Tetapi ada juga tipe orang nomor dua, di mana kalau dia punya sisa THR, dia investkan ya, dia taruh lagi, dia putar lagi uangnya. Dan ini macam-macam. Banyak orang tanya ke saya, Pak Safir, kalau saya ada sisa THR, apa yang harus saya lakukan? Nomor satu adalah yang paling standar adalah emas, itu paling standar. Walaupun sebagian orang bilang emas ya gitu-gitu aja, saya Dan bilang kebetulan iya, harga emas lagi turun ya sekarang, kayaknya harus sangat saat yang tepat sebetulnya untuk menginvestasikan emas. Tapi ini ada pertanyaan menarik lagi nih Kak, terakhir nih Kak. Dibilang katanya iya sebetulnya saya mengelola THR atau juga dana tadi 50% karena masih ada long weekend nih, ada libur Waisak, bulan depan ada kenaikan kelas anak-anak, libur pendidikan, mau juga kemarin balas dendam nih dalam tanda kutip, kemarin nggak sempat liburan karena penuh. Oke, liburannya akhirnya pas libur sekolah anak-anak udah geleng-geleng nih. Kak Safir coba tolong diingatkan semuanya euforianya gimana? Yang paling penting adalah kendalikan belanjanya. Ya kalau kita bicara kendalikan belanja itu kaitannya dengan emosi. Dan saya tahu banyak sebagian orang yang memutuskan tidak pergi liburan ketika masa liburan kemarin misalnya. Ketika masa liburan kemarin mereka tidak pergi, tapi mereka hanya pergi ketika masa liburan sudah turun. Seperti mungkin minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan. Pesan dari saya sederhana, kalau Anda pergi liburan saat musim liburan sudah menurun seperti sekarang, itu malah tindakan yang tepat, tinggal yang dikendalikan adalah belanjanya. Saya pikir begitu, Widya. Oke, lagi-lagi kendalikan belanjanya, pos-pos ya, pos-pos pengeluaran jangan lupa juga kalau ada rezeki lebih justru tadi ada dana darurat dan mungkin kepikiran tentang dana pensiun juga harus sudah ada dalam agenda alokasi keuangan. Kak Safir Senduk, terima kasih perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu.